wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Karimah Lestari dan teman saya Elsatri Aulia. Kita akan menjelaskan 9 anggota Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Jadi dia sangat berperan dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya di daerah Cirebon yang bernama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yaitu pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya Sultan Maulana Hasanuddin, dan atas prakarsa itulah Sunan Gunung Jati melakukan penyerangan kepada Sunda Kepala pada tahun 1527 di bawah pimpinan Fatagila, Panglima Perang Kesultanan Demak yang juga membantu Sunan Gunung Jati. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau yang memiliki nama asli Raden Rahmat, ia memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang dibangun dari Ampel Denta dekat kota Surabaya. Karena itu, ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, yaitu murid-muridnya Sunan Ampel. Yang ketiga ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Selain dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik juga dikenal dengan nama Maulana Maghribi, Syekh Maghribi, karena diduga bermula dari wilayah Maghribi atau Afrika Utara. Namun sampai kini belum dikenali secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahirannya. Ia diperkirakan lahir sekitar pertengahan zaman ke-14, yaitu guru para wali. Sunan Gresik termasuk orang pertama yang masuk ke Pulau Jawa dan bermula dari keluarga muslim yang taat. Berusaha dapat agama Islam sejak kecil, namun juga masih belum diketahui siapa gurunya, sampai ia menjadikan seorang ulama. Yang keempat ada Sunan Bonang atau Raden Makhdum. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam dengan prosedur menyesuaikan diri terhadap cara kebudayaan masyarakat Jawa yang menggemari wayang dan musik gamelan. Hal tersebut ia menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait-bait lagu diselingi dengan ucapan 2 kalimat syahadatain, sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan sebutan sakaten. Yang kelima, Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri yang bernama asli Raden Paku yaitu putra Maulana Ishak. Ia ditugaskan oleh Sunan Ampel bagi menyiarkan agama Islam di Belambang. Sunan Giri pernah berusaha dapat di pesantren Ampel Denta, lalu setelah dewasa melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Setelah pulang dari haji, singgah di Pasai. Bagi lebih memperdalam ilmu agama, saat itu Sunan Giri membangun sebuah pesantren di daerah Giri. Lalu ia mengirim banyak juru dakwah ke beragam daerah di Nusantara bagi menyiarkan agama Islam. Yang keenam ada Sunan Derajat atau Raden Kasim. Sunan Derajat dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa sosial tinggi. Ia banyak memberikan pertolongan kepada yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Perhatiannya yang sangat luhur terhadap persoalannya sosial. Sunan Giri pada masa itu hidup saat zaman Kerajaan Majapahit yang runtuh pada sekitar tahun 1478, dan rakyat ketika itu mengalami suasana kritis serta dalam keadaan prihatin. Yang ketujuh ada Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Sunan Muria yaitu seorang wali songo yang sangat berjasa bagi penyebaran Islam di Nusantara pada daerah pedesaan. Tapi putra Sunan Kalijaga ini dikenal suka menyendiri dan tinggal di desa bersama rakyat biasa demi menyiarkan agama Islam. Yang kedelapan ada Sunan Kudus atau Jafar Syahid. Sunan Kudus atau Jafar Syahid diberi gelar dengan nama Wali al-Ilmi. Berfaedah orang yang berilmu lembar oleh para wali songo karena memiliki keahlian khusus dalam bidang agama.
Ia juga dipercayai memegang pemerintah di daerah Kudus. Yang kesembilan ada Sunan Kalijaga atau Raden Shahid. Sunan Kalijaga dikenal sebagai budayawan dan seniman seni suara, seni ukir, dan seni busana. Ia menciptakan aneka tuturan wayang yang bercorak keislaman. Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing atau wayang kulit, karena pada masa itu wayang populer dilukis pada semacam kertas wayang beber dalam seni suara. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.